Hi everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah kasus kejahatan yang terjadi di Akihabara, sebuah pusat perbelanjaan yang ramai pengunjung di kota Tokyo, Jepang. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke pokok pembahasan video ini. Cerita berawal dari kota Aomori yang terletak di bagian utara Pulau Honshu, pulau terbesar di negara Jepang. Kota dengan jumlah penduduk sekitar 279.000 jiwa ini dianugerahi oleh keindahan alam yang indah. Pada musim semi, pemandangan bunga sakura yang cantik terlihat bertebaran di seluruh penjuru kota. Sedangkan saat musim dingin, kota Aomori akan diselimuti salju, membuat orang-orang serasa di negeri dongeng. Pada tanggal 28 September 1982, di kota Aomori lahir seorang anak laki-laki yang bernama Tomohiro Kato. Tomohiro dan adik laki-lakinya yang bernama Yuji Kato tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah dekat pinggir kota Aomori. Kehidupan keluarga mereka bisa dibilang cukup nyaman karena sang ayah memiliki pekerjaan dan jabatan bagus di sebuah perusahaan keuangan. Berbeda dengan adiknya, Tomohiro sejak kecil selalu mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Saat masuk sekolah tingkat pertama di Sukuda Junior High School, Tomohiro tidak hanya menunjukkan prestasi yang memuaskan, tapi dia juga sangat aktif dalam kegiatan ekskul olahraga. Tomohiro yang populer di antara teman-temannya, bahkan sempat ditunjuk sebagai presiden klub tenis di sekolah itu. Salah satu mimpi Tomohiro adalah dia ingin bekerja di perusahaan otomotif terkenal seperti Toyota agar dapat membuat desain mobil masa depan untuk mereka. Selain itu, Tomohiro adalah seorang penggemar berat anime dan cerita komik. Saat sedang tidak belajar, Tomohiro suka menonton film anime dan membaca banyak buku komik. Singkat cerita, pada tahun 1997, setelah lulus bangku sekolah tingkat pertama, orang tua Tomohiro mendaftarkan anaknya itu untuk bersekolah di Aomori High School, sebuah sekolah elit dan ternama di kota Aomori. Tidak ada yang mengira segalanya berubah ketika Tomohiro mulai bersekolah di sana. Persaingan yang ketat di antara para siswa di sekolah itu membuat Tomohiro tidak lagi populer di antara teman-temannya. Dia bahkan kerap menjadi sasaran bully dan dikucilkan dari pergaulan. Di satu sisi, kedua orang tua, terutama ibunya, menaruh harapan besar dan terus memberi tekanan agar Tomohiro selalu berprestasi di sekolah. Bila pulang sekolah dengan hasil ujian tidak memuaskan, Tomohiro seringkali mendapatkan hukuman dari ibunya, seperti disuruh makan makanan dari lantai, atau harus berdiri berjam-jam di halaman rumah dalam keadaan cuaca musim dingin yang sangat menggigil. Yang sangat disayangkan, orang tuanya tidak sadar bahwa semua tekanan dan hukuman yang diberikan malah membuat Tomohiro menjadi trauma dan kehilangan rasa percaya diri. Berangkat ke sekolah sudah seperti pergi ke neraka baginya. Tidak heran, nilai pelajarannya langsung terjun bebas tidak karuan. Tomohiro akhirnya lulus bangku SMA dengan peringkat 300 dari 360 jumlah murid yang ada di sekolah itu. Pada tahun 2000, hubungan Tomohiro dengan kedua orang tuanya semakin memburuk ketika dia gagal ujian masuk Universitas Hokkaido selama 2 tahun berturut-turut. Mimpinya untuk menjadi sarjana teknik dan bekerja di perusahaan besar semakin hari semakin memudar. Dia terpaksa harus melupakan mimpinya itu dan bekerja sebagai karyawan magang di sebuah bengkel perusahaan suku cadang kendaraan. Setelah beberapa kali pindah kerjaan, pada bulan Agustus 2006, Tomohiro mendapatkan pekerjaan di Kanto Auto Works Limited, salah satu anak perusahaan grup Toyota yang terletak di kota Susono, berjarak sekitar 110 km dari pusat kota Tokyo. Di tempat kerja barunya ini, Tomohiro mendapatkan gaji sebesar 200.000 yen atau setara 25 juta rupiah per bulan dan sebuah fasilitas tempat tinggal di apartemen milik perusahaan. Tomohiro sangat senang dengan pekerjaan barunya. Karena selain mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari tempat-tempat kerja sebelumnya,
dia juga bisa menghemat uang untuk biaya sewa apartemen. Saat di tempat kerja, Tomohiro dikenal sebagai karyawan yang rajin dan dapat diandalkan. Dia lebih banyak diam saat bekerja dan tidak bersosialisasi dengan rekan kerjanya yang lain. Di luar waktu kerja pun, Tomohiro lebih banyak tinggal di apartemen dan menghabiskan waktu menjelajahi forum-forum internet, menonton film anime, dan bermain video game. Tomohiro merasa hidupnya tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Dia juga sangat iri melihat orang lain memiliki teman atau seseorang yang dapat diajak saling berbagi dalam suka maupun duka. Rasa kesepian yang mendalam dan berkepanjangan benar-benar membuat Tomohiro tenggelam dalam kesedihan. Pada tahun 2008, sebuah peristiwa kemudian terjadi dan dianggap sebagai pemicu tragedi yang sebentar lagi akan kita bahas pada cerita kita kali ini. Suatu hari saat sedang istirahat makan siang, Tomohiro mendengar pembicaraan temannya bahwa perusahaan tempat dia bekerja berencana mengurangi jumlah karyawan perusahaan karena kondisi krisis keuangan global yang terjadi di seluruh dunia. Mendengar pembicaraan itu, Tomohiro sangat khawatir bila dia termasuk salah satu karyawan yang akan dirumahkan. Bila hal itu terjadi, Tomohiro bingung bagaimana dia dapat menghidupi dirinya sendiri karena dia tidak memiliki tabungan sama sekali. Selain itu, mencari pekerjaan baru tentu bukan perkara mudah dalam kondisi seperti itu. Apalagi dia tidak memiliki ijazah sarjana sama sekali. Singkat cerita, pada tanggal 5 Juni 2008, Tomohiro berangkat kerja seperti biasanya. Saat sudah berada di tempat kerja, dia tidak dapat menemukan baju seragam yang biasa dia pakai di dalam lemari loker miliknya. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tomohiro sempat marah-marah kepada beberapa rekan kerjanya yang disangka telah menyembunyikan baju seragam itu. Salah satu temannya kemudian melaporkan hal tersebut kepada atasan di kantor, dan ketika mereka mendatangi ruang loker, Tomohiro sudah tidak berada lagi di sana. Dia ternyata pergi begitu saja dari tempat kerjanya karena mengira dirinya telah dipecat oleh perusahaan. Pada pagi hari itu juga, Tomohiro memposting keluh kesahnya di sebuah forum internet. Aku sangat kesepian dan tidak memiliki seorang teman pun dalam hidupku. Orang-orang tidak pernah mempedulikan kehadiranku. Apa ini semua dikarenakan tampangku yang terlalu buruk rupa? Andai aku dapat memiliki seorang kekasih, aku tidak mungkin melepaskan pekerjaanku begitu saja dan menghabiskan waktu hanya dengan ponselku. Orang yang hidup dengan harapan mungkin tidak akan pernah mengerti apa yang aku rasakan. Aku benar-benar merasa lebih rendah dari sampah, karena sampah bisa berguna dan setidaknya dapat didaur ulang. Tomohiro merasa hidup tidak adil baginya. Dia merasa sangat kesepian, tidak ada teman, tidak ada kekasih, tidak ada uang, tidak ada seorang pun yang memperhatikan dirinya. Belum lagi dia juga frustasi karena baru saja kehilangan pekerjaan. Tomohiro benar-benar berpikir untuk melampiaskan rasa amarah dan frustasinya kepada semua orang. Pada tanggal 6 Juni 2008 keesokan harinya, Tomohiro pergi ke kota Fukui dan mengunjungi sebuah toko yang menjual peralatan militer, di mana dia membelanjakan uang sebesar 35.000 yen atau setara 4,4 juta rupiah untuk membeli sebuah sarung tangan, 6 bilah belati, dan sebuah tokat besi yang biasa dipakai oleh petugas keamanan. Keesokan harinya, pada tanggal 7 Juni 2008, Tomohiro naik kereta cepat menuju ke Akihabara. Akihabara adalah sebuah pusat perbelanjaan yang sangat ramai dengan pengunjung, terletak di distrik Chiyoda, dan berjarak tidak jauh dari stasiun kereta Akihabara, kota Tokyo. Kawasan itu merupakan surga bagi pejalan kaki dan menjadi pusat penjualan barang elektronik di Jepang. Tidak hanya itu, Akihabara juga dikenal sebagai pusat perbelanjaan paling lengkap bagi para pencinta anime, komik, dan permainan video game. Kawasan ini menyediakan berbagai jenis video game, buku-buku komik, dan action figure langka yang sulit ditemukan di tempat manapun di dunia. Setibanya di sana,
Tomohiro ternyata mendatangi sebuah toko elektronik untuk menjual laptop dan beberapa peralatan elektronik pribadi miliknya. Setelah itu, Tomohiro pergi ke sebuah tempat rental kendaraan dan menggunakan uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk menyewa sebuah mobil truk Isuzu Elf. Waktu itu hari Minggu, tanggal 8 Juni 2008. Sejak pagi dini hari, Tomohiro pergi meninggalkan apartemennya dan mengendarai mobil truk Isuzu Elf yang disewanya itu menuju Akihabara, Tokyo. Selama di perjalanan, Tomohiro terus memposting beberapa tulisan di sebuah forum internet menceritakan rencana yang akan dia lakukan hari itu. Pada pukul 11:45 siang, Tomohiro mengirim posting terakhir dan memberitahu bahwa dia sudah tiba di daerah Akihabara. Hampir 1 jam kemudian, tepatnya pukul 12:33 siang, Tomohiro Kato mengendarai mobil truk Isuzu Elf melaju dengan kencang melewati lampu merah perempatan jalan Akihabara yang saat itu ramai dengan pengunjung dan para pejalan kaki. Orang-orang kemudian berlarian sana-sini, berusaha menghindar dari mobil truk yang melaju dengan kecepatan tinggi itu. Pada awalnya mereka mengira telah terjadi kecelakaan kendaraan. Mobil truk itu tiba-tiba berhenti dan Tomohiro terlihat keluar membawa beberapa peralatan militer yang baru dibelinya 2 hari yang lalu dan langsung menyerang setiap orang yang ditemuinya pada saat itu. Beruntung ada seorang petugas polisi yang sedang berjaga di daerah itu. Polisi tersebut segera menghadang dan mengejar Tomohiro yang lari ke sebuah jalan kecil. Walaupun sempat berusaha melawan, Tomohiro berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti. Saat ditangkap, Tomohiro berteriak sambil menangis, "Aku sudah lelah dengan hidupku. Aku tidak ingin hidup lebih lama lagi." Tidak lama kemudian, para petugas polisi tiba di sana dan langsung mengamankan Tomohiro untuk dibawa ke kantor polisi terdekat. Belasan mobil ambulans akhirnya segera mendatangi lokasi kejadian. Para petugas medis melihat sebuah pemandangan mengerikan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Saat itu, tampak belasan orang bergelimpangan di tengah jalan membutuhkan pertolongan dan terdengar suara tangisan dan teriakan di mana-mana. Hari itu akan dicatat sebagai salah satu hari paling kelam dalam sejarah Jepang. 7 orang yang tidak bersalah harus meninggal dunia akibat kejadian itu. Berdasarkan hasil otopsi pihak kepolisian, 3 orang meninggal dunia akibat kendaraan yang dikemudikan oleh Tomohiro. Sedangkan 4 orang lainnya menghembuskan nafas terakhir akibat luka tusukan. 10 orang korban lainnya dinyatakan selamat walau harus menderita luka ringan dan berat akibat kejadian itu. Perbuatan Tomohiro tidak hanya memiliki dampak langsung kepada pihak keluarga korban, tetapi juga memberikan dampak sangat besar kepada orang terdekat dalam hidupnya. Di hadapan banyak media yang meliput, kedua orang tuanya membungkuk beberapa kali sambil mengucapkan permintaan maaf atas segala perbuatan anaknya. Tidak lama kemudian, ayah Tomohiro yang sudah bekerja selama 30 tahun dan merupakan pejabat senior di perusahaan, juga dipaksa berhenti atau pensiun dini dari tempat kerjanya. Hubungannya dengan ibu Tomohiro juga memburuk. Keduanya kemudian memutuskan untuk bercerai tidak lama sejak kejadian itu. Ibu Tomohiro dikabarkan mengalami gangguan jiwa dan harus dirawat dalam rumah sakit jiwa hingga hari ini. Saat kasus ini disidangkan, Tomohiro mengakui semua perbuatannya. Pada tanggal 24 Maret 2011, pihak pengadilan distrik Tokyo akhirnya memutuskan bahwa Tomohiro Kato yang saat itu berusia 29 tahun dinyatakan bersalah atas serangan yang terjadi di Akihabara dan dijatuhi hukuman mati. Pada tahun 2015, Mahkamah Agung Jepang kembali menguatkan hasil putusan pengadilan itu. Sampai dengan video ini dibuat, Tomohiro masih berada di dalam penjara menunggu pelaksanaan eksekusi hukuman yang akan diberikan kepadanya. Yuji Kato, adik kandung Tomohiro, dikabarkan juga turut merasa bersalah atas segala tindakan yang dilakukan oleh kakaknya.
Dari tahun 2008 sampai 2013, Yuji beberapa kali pindah kota dan berganti pekerjaan karena berusaha menghindar dari sorotan media. Yuji mengaku dia sering kehilangan pekerjaan karena sikap orang-orang langsung berubah kepadanya ketika mengetahui bahwa dia ternyata adik kandung dari Tomohiro Kato. Hubungan percintaannya dengan seorang wanita pun harus kandas karena tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua kekasihnya itu. Semua hal ini benar-benar membuat Yuji tidak kuat lagi menahan segala cobaan yang datang beruntun dalam hidupnya. Pada bulan Februari 2014, Yuji Kato ditemukan meninggal dunia di apartemen tempat tinggalnya setelah mengakhiri hidupnya sendiri. Ayah Tomohiro yang masih tinggal di rumah itu seorang diri, tidak berhubungan dengan siapapun. Menurut para tetangga, dia bahkan tidak pernah menyalakan lampu di malam hari. Tempat kediaman itu selalu terlihat gelap dan hanya ada cahaya lilin terlihat sayup-sayup dari luar jendela rumah itu. Pada tahun 2018, sekelompok komunitas masyarakat mengadakan pameran seni di sebuah museum. Di antara banyak karya seni yang dipamerkan pada saat itu, terdapat satu karya seni yang mendapatkan perhatian banyak orang. Karya seni tersebut adalah sebuah replika poster anime yang berjudul The Idol Master Movie, hasil karya Tomohiro Kato dari dalam penjara. Replika poster itu dibuat dari 81 lembar kertas yang kemudian digabung membentuk sebuah gambar anime. Jika kita perhatikan lebih mendalam, gambar anime itu ternyata bukan sebuah lukisan biasa, melainkan dibuat dari sebuah huruf kanji Jepang yang berarti depresi. Kita bisa membayangkan berapa lama waktu yang diperlukan Tomohiro membuat karya seni itu. Seluruh rakyat Jepang sangat berduka atas kejadian tragis yang terjadi pada hari Minggu siang itu. Para korban yang meninggal pada hari itu adalah Kazunori Fujino dan temannya Takahiro Kamaguchi, keduanya sama-sama berusia 19 tahun. Katsuhiko Nakamura berusia 74 tahun. Naoki Miyamoto berusia 31 tahun. Mitsuri Matsui berusia 33 tahun. Katsuhiro Koiwa berusia 47 tahun. Dan satu-satunya korban wanita bernama Maimuto berusia 21 tahun. Maimuto dikabarkan sedang berangkat menuju tempat kerjanya pada saat kejadian. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita mengenai tragedi Akihabara. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.